Galih. Selamat siang, selamat sore. Oh ya, maaf Pak. Selamat Assalamualaikum sore. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan Pak, saya Gira itu dan dua teman saya, Fadila Sandra dan juga Muslim Mumtaz di sini eh, berniat untuk melakukan konsultasi kedua terkait dengan mata kuliah dari manajemen proyek. Mungkin sebelum itu saya izin share screen ya Pak. Hmm. Izin Pak dan teman-teman, apakah ini sudah Oh, terlihat sebentar, bentar. jelas? Kemarin Anda di mana masing-masing proyeknya? Lupa aku. Oh ya Pak, mungkin saya bantu jelaskan. Untuk saya sendiri penempatannya berada di Provinsi DKI Jakarta. Saya sendiri itu membahas terkait dengan peninjauan kembali dan juga revisi dari RDTR DKI Jakarta karena DKI Jakarta RDTR-nya sudah jadi seperti itu Pak. Kalau Oke, untuk sebentar, sebentar, sebentar. ya Pak, Ya. Anda revisi. saya penempatan di Provinsi DKI Jakarta itu proyeknya peninjauan kembali RDTR dan juga revisi RDTR Pak. Mungkin untuk teman-teman bisa jelasin masing-masing. Peninjauan kembali. Ini satu kegiatan atau dua kegiatan ini? Revisi dan peninjauan kembali ini. Itu eh, berlangsungnya sama Pak. Jadi kan sembari peninjauan kembali karena udah ada apa ya sinyal positif dari ATR di mana rencananya Provinsi DKI itu kan mau pisah dari awalnya dari ibu kota sekarang Hmm. tidak jadi di ibu kota. Jadi keberjalanan revisi itu sembari eh, apa namanya menjelaskan terkait dengan peninjauan kembali seperti itu Pak. Oh, ini yang revisi yang di mana, yang peninjauan di mana ini? Itu keduanya sama di Provinsi DKI Jakarta, Pak. Karena untuk Ya, mungkin DKI anu Jakarta, apa, BWK-nya mungkin. oh, kalau untuk Provinsi DKI Jakarta itu karena daerah khusus jadi RDTR-nya jadi satu, Pak. Jadi satu provinsi itu. Nggak Enggak, dipecah-pecah. maksudnya kan kalau semuanya kan sangat luas ya. Apa nggak ada pembagian segmentasi dari apa yang dikerjakan itu? Pastinya kan Eh, tidak apa tidak langsung semuanya gitu ya maksudnya. Yang dikerjakan paling nggak yang dikerjakan itu. Kebetulan di sini untuk pengerjaan PK dan juga revisi itu dikerjakan oleh tenaga ahli dan kami membantu berpartisipasi seperti itu, Pak. Tapi untuk ruang lingkup wilayahnya memang satu DKI, Pak. Jadi nggak untuk di DKI sendiri itu nggak ada pengerjaan yang dibagi-bagi seperti itu, Pak. Jadi langsung secara komprehensif satu provinsi seperti itu, Pak. Gitu ya. Iya, Pak. Langsung jadi satu. Saat DKI ya banget loh, Dek. Iya, Pak. Maksudnya nggak memang memang nggak ada segmentasi. Oh, secara proyek pun kan nggak mungkin itu satu kan, bahwa bahwa satu kesatuan perencanaan ya, tapi dalam sebuah skala proyeknya kan mungkin nggak dibagi-bagi mungkin apa, kan yang jelas dari kewilayahannya kan ada Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Barat, Utara, Selatan ya. Kemudian Iya, Pak. masing-masing wilayah itu, katakanlah Jakarta Timur ini bagi mungkin ada apa Kecamatan Klender, Kecamatan Rawamangun atau gimana, enggak gitu. Enggak, Pak. Jadi kalau untuk di Jakarta sendiri itu saya juga sebenarnya agak cukup kaget pas awalnya untuk datang ke Jakarta ini karena memang keseluruhan itu satu provinsi, Pak. Jadi untuk revisinya juga itu berkaitan terkait dengan satu wilayah yang besar itu, Pak, provinsi. Untuk pembagiannya kami ya mengidentifikasi dari setiap kota yang ada sih, Pak. Misal
untuk KLHS itu kan kami mencari isu paling strategis. Itu ya kami mengidentifikasi mulai dari ya Jakarta Selatan itu apa saja isu paling strategisnya, Jakarta Barat semua kota dan kabupaten di Jakarta Barat, Jakarta hingga sampai ke Kabupaten Kepulauan Seribu itu kami cari isu Oh, paling oke oke, sebentar. strategisnya. Ini tahapannya apa sih? Revisi ini, ini revisi keseluruhan ya. Ini Anda Iya, Pak. atau kegiatan ini itu proyek atau kegiatan rutin dari pemerintah? Jadi ada tenaga ahli yang mengerjakan. Jadi untuk batas waktu PK itu terakhir hingga November kemarin itu terakhir kontraknya Pak. Dan juga saya juga jadi ada dua proyek langsung Pak untuk revisi. Tenaga ahli yang mengurusi revisi bagian materi teknis dan juga KLHS. Dan juga satu lagi itu fokus ke peninjauan kembali dari RDTR itu sendiri Pak. Jadi bentuknya proyek yang dikontrak oleh TA, tapi kita berpartisipasi untuk membantu tenaga ahli dan juga membantu Dinas Cipta Karya untuk membantu analisis-analisis sedikit seperti itu Pak, sama peninjauan kembali. Iya ya, hanya apa yang masih apa eh, me- saya masih agak bingung ini proyek ini ya, proyek ini ya. Kalau untuk PK-nya sebenarnya itu diampu dari Dinas Cipta Karyanya Pak. Tapi kalau yang saya membantu analisis itu proyek karena peninjauan kembali itu dan juga materi teknis itu dikerjakan oleh tenaga ahli yang dimana nanti tetap difikskan kembali sama Dinas Cipta Karyanya. eh ini dalam tahap apa ini anunya? Apa dalam tahap dalam rangka perubahan dari DKI menjadi provinsi DKI, provinsi Jakarta gitu ya? Iya Pak, Terus, dari yang awalnya itu kan DKI, daerah hmm, khusus ibu kota Jakarta. Nah, hmm, rencananya dalam RDTR selanjutnya itu diubah statusnya jadi daerah Jakarta. Jadi nggak ada kata ibu kotanya itu Pak. Nah, Oh ini berarti masih dalam tahap awal ya? iya masih dalam Tahap tahap awal peninjauan kembalinya. persiapan ke arah perubahan itu ya? Iya betul Pak. Oh Tap- makanya kok masih semuanya. Jadi ini mungkin barangkali coba nanti Anda juga diharapkan bisa memahami eh, terkait dengan proyek ini profil dan latar belakang maksud dan tujuannya itu apa itu harus jelas ya. Karena sepertinya nggak mungkin dalam apa satu konsultan itu mengerjakan langsung semua RDT RKDKR itu nggak mungkin. Tapi karena ini masih dalam tahap awal itu mungkin ya mungkin masih dalam tahap awal kira-kira ini ini dugaan saya loh ya ini ya. Ya. Jadi dengan status akan adanya perubahan status ya. Itu kira-kira nanti itu tuh RDTRK itu mau di mau diapakan sih ini nanti kira ke depannya. Jadi masih pada tahap apa tahap ke bentuk mungkin pada tahap kebijakan terkait dengan bagaimana nanti menyikapi dan apa apa menikapi dan melakukan apa melakukan atau ini atau revisi atau penelitian terhadap RDT secara keseluruhan itu akan diapakan sih RKI. Jadi belum belum saya pikir belum melakukan ke apa semacam revisi misalkan RDTR yang lebih sangat teknis ya bagi bagi wilayah Jakarta secara keseluruhan. Kalau secara keseluruhan nggak mungkin lah dikerjakan oleh satu konsultan itu Jakarta seluas itu sepertinya kok enggak ya. Pasti nanti akan dibagi-bagi. eh, ini Pak, untuk peninjauan kembali itu kan sebenarnya lebih ke mereview apa namanya RDTR sebelumnya. Jadi lebih kayak mereview Heeh, dari hasil output RDTR 2022. Nah, dari hasil itu nanti heeh. diajukan permohonan ke ATR BPN itu. Nah, apabila ATR BPN menyetujui, nanti kita ngelakuin revisi. Nah, revisi ini udah dilakuin itu untuk tahap awal, memang tahap awal, Pak. Di di apa ya, tenaga ahli itu terbagi memang dari beberapa gitu, Pak. Jadi ada ketuanya,
Lalu ada yang fokus ke bagian Hmm. apanya, fokus ke bagian misal ke geologinya atau ke pemetaannya, ke mananya seperti itu, Pak. Ya, 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 ya. Artinya saya pikir ini masih dalam belum ke arah revisi dalam artian misalkan sampai ke apa rencana-rencana ke apa mengarah ke misalkan sampai ke penyusunan ini apa rencana zonasi dan lain sebagainya belum. Ini masih RDTR secara keseluruhan di Jakarta ini mau diapakan sih? Kira-kira gitu ya. Sepertinya dengan adanya perubahan status tadi ya. Jadi belum belum ke arah misalkan apa RDTRK masing-masing misalkan masing-masing eh, wilayah kecamatan atau beberapa kelurahan itu sepertinya belum belum sampai untuk membahas sampai ke hal-hal yang sangat detail seperti itu masih dalam rangka tahap eh, kira-kira nanti dengan perubahan status ini RDTRK itu mau diapakan gitu ya. Sepertinya seperti itu. Coba nanti ada anu lagi ya. Jadi bukan seperti Ya, ini. Pak. Misalkan Solo aja kan RDTR kan dibagi beberapa apa wilayah yang kecil-kecil. Karena kan pekerjaannya kan sangat detail tuh untuk satu konsultan seluas Jakarta itu sepertinya nggak mungkin gitu loh. Dan proyek kan biasanya kan ada tahapannya ya. Paling berapa apa berapa tahunan atau multimilioner biasanya juga paling ya tiga atau empat tahapan ya. Lah kalau itu konsultannya nggak ganti terus pasti konsultan yang lain pada protes tuh. Artinya bahwa ini sepertinya belum sampai tahap itu. Ini masih dalam seperti ini dugaan saya. Moga-moga makanya nanti Anda bisa cermati lagi. Sebenarnya ini apa kayak apa profil dan lingkup proyeknya itu seperti apa lah. Nanti coba dia. Anda harus memahami betul ini. Atau kita harus pas betul sebenarnya proyek ini eh, setidaknya profil proyek ini ya, sehingga Anda tahu Anda posisinya di mana itu ngerti gitu. Ada apa? Ada menangkap yang saya maksud ya kira-kira. Atau mungkin Anda bisa cerita proyek ini Anda yang Anda kerjakan apa? Baik, Pak. Mungkin bisa menjelaskan. Kalau untuk saya pribadi itu, untuk pekerjaannya itu lebih ke ini. Untuk bagian peninjauan kembali itu saya seperti meninjau kembali antara Hmm. struktur ruang yang ada di RDTR dibandingkan dengan RT RW apakah sudah selaras atau belum. Terus saya juga meninjau kembali terkait dengan eh, RDTR itu terkait dengan struktur ruang, khususnya pada bagian jalan, itu apakah sudah sesuai dengan rencana-rencana sektoral yang ada di dinas lainnya atau enggak. Salah satu contohnya di Dinas Bina Marga itu membangun missing link, tapi ternyata belum terakomodir di RDTR. Lalu saya juga mengerjakan peninjauan kembali terkait dengan KBLI. Jadi kode-kode KBLI itu disesuaikan dengan PP nomor 5 tahun 2021 itu untuk meninjau tingkat Hmm. resikonya dan juga Ya, ya, ya. disesuaikan dengan Permen LHK nomor 4 tahun 2021 itu tentang apakah diperlukan AMDAL atau tidak atau kategori AMDALnya itu berada di kategori A, B atau C dan juga meninjau kembali KBL itu sesuai dengan sistem OSS Oh tahun ya. 2020. Hmm. Itu untuk peninjauan kembalinya, Pak. Hmm. Terus terkait dengan revisinya itu kita lebih fokus ke matek, materi teknis. Itu Hmm. kami diberikan beberapa analisis besar
sekitar ada 10 analisis seperti itu. Mungkin nanti ada penjelasannya. Saya fokus mengerjakan di bagian gap, analisis gap atau simpangan. Saya juga mengerjakan analisis prasarana bagian limbah. Lalu saya juga mengerjakan sarana keterjangkauan dan kebutuhan sarana proyeksi terkait dengan perdagangan jasa. Oke, oke, oke. Oh ya, ya. Mungkin secara kasarnya seperti itu ya, Hmm. Pak. Ya, ya artinya begini. Kalau itu memang apa sekopnya itu seluruh DKI, pasti yang dikerjakan itu tidak mungkin tidak mungkin sampai ke kedalaman yang benar-benar anu ya, benar-benar misalkan kalau RD itu kan pasti harus sampai ke rencana zonasi kan, bahkan sampai ke apa ya rencana zonasi ini artinya peninjauannya kan lebih ke hal-hal yang lebih yang sangat umum ya kira-kira ya, karena lingkupnya seluruh DKI ya nggak apa nggak masalah yang jelas yang penting eh, Anda memahami bahwa apa profil proyek ini seperti apa gitu loh. Dan Anda itu mengerjakan apanya itu ya. Yang penting sebenarnya itu. Ya. Jadi bukan ini sepertinya Baik, Pak. bukan dalam artian apa revisi secara menyeluruh ya terkait dengan gede tapi hanya pada lapis-lapis tertentu aja yang direvisi gitu. Yang kira-kira terutama dalam mengantisipasi perubahan dari DKI ke provinsi ataupun peraturan perundangan yang ada ya terutama apa seperti eh, omnibus law dan lain sebagainya itu ya sepertinya itu nggak pak kalau gitu ya nggak yang penting Anda bisa membuat semacam apa itu profilnya seperti apa terus dalam proyek itu yang dikerjakan itu apa saja Anda mendapat bagian yang mana udah itu aja itu yang penting itu. Baik, Pak. Mungkin saya izin melanjutkan terkait dengan Hmm. CPMK capaian-capaian eh, pembelajarannya ya, Pak. Ya oh. Sudah terlihat di layar ya, Pak? Oh, oh. Baik. Jadi untuk sub CPMK pertama itu kan mengenai ke mahasiswa mau menjelaskan teori untuk mengelola proyek konstruksi yang dibutuhkan sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan. Di sini saya menjelaskan sebelumnya di awal untuk apa itu manajemen dan apa itu proyek, di mana Hmm. oleh kata ahli dan disatukan Hmm. menjadi apa itu manajemen proyek dan saya simpulkan menurut saya itu manajemen proyek itu seperti apa. Saya juga menyebutkan aspek dari manajemen proyek itu sendiri itu terdiri dari beberapa aspek. Ada 9 aspek ini. Ini saya ngambil dari bahan paparannya Pak Galing di perkuliahan ya Pak. Ya, ya. Nah, Hmm. lalu selain dengan aspek di manajemen itu kami juga saya juga menaruh karakteristik proyek terdiri dari beberapa jenis. Yang mana setelah itu saya jelaskan terkait dengan apa yang kami kerjakan yaitu terkait dengan peninjauan kembali seperti yang Hmm. tadi sudah dijelaskan itu seperti mereview RDTM Hmm. 2022 dan melihat simpangan-simpangannya itu terjadi di mana saja sebagai Ya. bahan dasar untuk melakukan revisi RDTR. Nah, untuk tahapan selanjutnya saya juga mengerjakan dari revisi materi teknis dan juga KLHS. Di mana untuk materi teknis sendiri itu saya mengerjakan terkait dengan beberapa analisis dan untuk KLHS-nya saya juga membantu berpartisipasi dalam merumuskan isu paling strategis atau isu strategis yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Lalu saya menjelaskan bahwa proyek tersebut, peninjauan kembali dan revisi materi teknis dan KLHS itu masuk ke dalam jenis proyek penelitian dan pengembangan yang mana dihasilkan laporan pendahuluan, laporan analisa dan laporan rencana yang nanti akan saya lampirkan di dalam bukti pelaksanaannya terkait dengan laporan tersebut. Jadi, penelitian ono anu nih ya. Bagaimana, Ono Pak? produk rencanane ya. Iya, Pak. Jadi untuk apa namanya konsultan, untuk tenaga ahlinya itu mereka
Outputnya memang tiga itu Pak, laporan pendahuluan, laporan analisa, dan juga laporan dari rencana itu Pak. Jadi untuk Ini revisinya tuh memang anu, proyeknya proyek penelitian memang. eh, Penelitian ya, bukan proyek tadi, revisi atau evaluasi tadi atau peninjauan kembali kayak. oh, kalau saya sebenarnya ini saya menyimpulkan sendiri sih Pak. Kalau untuk Oh proyeknya ya, itu di antara ke tujuh proyek ini lebih masuk ke dalam kategori jenis yang ketiga karena menghasilkan output akhir itu berupa laporan pendahuluan, analisa dan rencana yang nanti dia akan digunakan oleh oke. DCKTRP untuk melakukan Mungkin revisi nanti itu seperti itu Pak. di bahasa ini mungkin kata-kata penelitian mungkin bisa. Karena penelitian itu apa outputnya bukan rencana, gitu ya. Oke Pak. Ya, mungkin proyek itu aja. Kalau penelitian kan biasanya kan apa temuan-temuan apa gitu ya. Jadi bukan rencana. Tolong nanti ini dibahaskan aja. Ya, proyek Baik gitu Pak. ya, proyek apa revisi dan pengembangan atau apa gitu silakan aja apa nanti. Kata-kata penelitiannya mungkin di anu aja di. Tapi ini saya ngambil dari PPT-nya Pak Galeng, apakah kalau proyek penelitian ini penelitian yang diubah menjadi perencanaan dan pengembangan itu apakah tidak Pak? Atau Oh, masuk ke dalam jenis lainnya Pak gini apa? karakteristiknya? Ya bisa saja proyek itu berupa penelitian. Tapi kalau penelitian itu laporannya outputnya itu bukan rencana gitu loh. Kalau yang ada kerja itu ada programnya berarti itu bukan penelitian itu memang ya proyek apa gitu ya proyek revisi atau proyek tadi peninjauan kembali itu aja gitu aja. Hmm. Tapi kalau untuk di PPT-nya Bapak berarti untuk proyek ini masuknya kemana ya Pak? Atau tidak masuk ke dalam ketujuh karakteristik proyek ini ya Pak? Itu mungkin termasuk mulai koleksi kegiatan tahu proyek industri manufaktur. Mungkin ini penelitiannya dihilangin aja, gak ganti nggak apa-apa itu. Biar kalau tetap Baik nanti Pak. laporannya ini loh ya, analisa Baik dan Pak. ada mungkin proyek proyek apa revisi atau apa gitu ya. Bahwa proyek penelitian ini mungkin ini hanya sebagai contoh aja ya, barangkali kemarin ya. Jadi bahwa proyek-proyeknya berupa penelitian ya bisa, tetapi outputnya bukan rencana mestinya ya. Baik Ini mungkin Pak. proyek penelitian dan dan apa proyek mungkin penelitiannya diganti aja ini, diganti aja. Nanti tidak timbul pertanyaan ya. Baik Pak. Ini di PPT saya gitu ya. Iya Pak. Jadi saya minta ke teman saya yang ada kelas manajemen proyek di perkuliahannya Pak. Ini yang bagian pengantar manajemen proyek. Saya Ini ngambil yang dari dari situ. sumber yang mana ya? Yang sebentar. Oke, oke direvisi aja itu penelitiannya Oh iya diganti Pak. aja. Baik Pak. Mungkin izin bertanya terkait dengan bukti pelaksanaan nanti saya akan melampirkan laporannya itu ya Pak. Yang Oke, ini substansinya ini ya. ya Pak. Substansinya ini nanti penyusunannya seperti anu aja, seperti yang lain aja. Anda nanti bisa apa bagaimana substansi-substansi ini bisa muncul di dalam format laporan yang ya seperti misalkan ya ada pertama latar belakang, kemudian
Yang bab kedua tentang profil proyek, terus apa yang dikerjakan, kemudian apa yang apa masalah-masalah yang apa yang dia yang timbul apa yang pengatasannya seperti apa, ya kira-kira seperti aja. Sistematikanya Baik, Pak. seperti itu. Tapi Jadi, intinya mungkin isinya seperti yang Anda sampaikan ini. ya Pak, jadi untuk kami sendiri nanti ada laporan akhir, Hmm, ada latar belakang, ada profil perusahaan dan lain-lain. Nanti mungkin akan kami cantumkan juga di bukti pelaksanaannya, ya, Pak, untuk laporan akhir ya. dari Hmm, slide. Baik, Pak. Mungkin itu untuk CPMK 1. Untuk CPMK kedua itu untuk mahasiswa mau menjelaskan proses pengelolaan proyek konstruksi secara logis dan komprehensif. Sini saya menjelaskan terkait dengan proyek konstruksi itu hmm, apa, lalu siapa aja atau siapa pengelola dari proyek ini. Mungkin nanti ini baru saya sebutkan, nanti akan saya bantu jelaskan satu persatu. Lalu juga ada aspek-aspek yang harus dikaji ini dalam mungkin tahap. profil proyek ini ya. Ya, baik Hmm, Pak. Ini dari secara umum ya, ada ya. tahapan tahapan studi kelayakan, briefing hingga tahap pelaksanaan. Nah, di bawah sini saya menjelaskan bahwa ini ada penjelasannya sih Pak proyeknya. Jadi proyek peninjauan kembali itu berdasarkan peraturan Menteri ATR dan BPN nomor 11 tahun Hmm, 2021 itu kan ada tentang tata cara penyusunan, peninjauan kembali, revisi dan penerbitan persetujuan substansi RT RW provinsi atau RDTR. Yang dimana saya di sini menjelaskan bahwa proses peninjauan kembali itu berarti kan tahapannya dari penyusunan RDTR. Sedangkan di Jakarta hmm, itu sudah ada RDTR tahun 2022. Dari hmm, RDTR tersebut itu karena ada isu-isu tertentu, karena ada perubahan status itu dan juga perbedaan apa penambahan wilayah. Oleh karena itu dilakukan peninjauan kembali. Nah, di sini saya ya. menjelaskan bahwa peninjauan kembali itu sistematikanya gimana. Tata cara pemohonan dari pengajuan peninjauan kembali itu ada ini urutannya dari mengajukan ke Menteri ATR, lalu Oke. harus dilengkapi dengan Hmm, apa dan lain-lain sebagainya. Lalu hingga akhirnya pada tahap eh, apakah Menteri ATR BPN itu menyetujui atau tidak menyetujui hmm, permohonan tersebut. Hasilnya ada dua. Apabila disetujui, maka akan dilakukan revisi, yang dimana revisi itu tahapannya seperti ini, sama seperti penyusunan RDTR pada di tahap awal. Nah, revisi RDTR ditindaklanjuti dengan pencabutan peraturan daerah. Itu. Nah, di bawahnya kembali saya menjelaskan terkait dengan yang terjadi di RDTR, PK RDTR sendiri, yang dimana untuk kami itu sudah pada tahap peninjauan kembali dari RDTR karena urgensinya perpindahan apa namanya ibu kota tersebut dan perubahan status, sehingga dari Dinas Cipta Karya itu mengajukan kepada Kementerian ATR BPN peninjauan kembali tersebut. Apabila di ACC, kalau dari ATR BPN sih sudah ada sinyal positif untuk menyetujui revisi tersebut. Nah, oleh karena itu ada proyek lagi terkait dengan proyek revisi. Nah, proyek revisi ini merupakan langkah awal untuk membuat materi teknis dan juga KLHS, yang dimana untuk tahun depan sendiri tetap dikaji ulang untuk revisinya seperti itu, Pak. Jadi untuk hmm, tahap awal. Di sini saya menjelaskan seperti itu. Yang dimana ya. dari teori pengelolaan proyek konstruksi dihubungkan. Lalu apa yang saya kerjakan itu kan membuat RDTR, yang dimana saya menyimpulkan bahwa revisi RDTR ini berfungsi sebagai eh, acuan dalam pelaksanaan proyek konstruksi, karena proyek konstruksi itu kan harus mengacu kepada tata ruang, rencana tata ruang juga ya Pak. Jadi Hmm, kayak ya. pembangunannya di lokasi mana itu kan harus sesuai dengan Hmm. guna lahan yang ada, yang tercantum dalam rencana pola ruang. Itu untuk CPMK 2. Apakah ada tambahan atau ada yang salah ya Pak? Ya, saya pikir hal-hal yang terkait dengan apa apa proyek itu, apa yang dikerjakan, dan hal terkait dengan apa eh, beberapa aspek tadi secara umum sudah ada ya mungkin ya. Saya pikir udah apa intinya sudah ada, apa udah ada semua ya.
tolong nanti ya itu tadi yang penting ada susun dalam dalam kerangka atau sistematika yang apa yang nanti kalau orang lain tuh membaca itu memahami gitu loh apa maksud kegiatan ini itu apa yang dikerjakan itu apa yang ditangan apa ya proyeknya itu apa yang ditangani apa eh, peran dari pelaku kegiatan ini terlibat di mana dia menangani apa kemudian hal-hal yang dilakukan apa, itu udah ada semua udah yang penting itu gitu. Iya Pak, itu ini Dan mungkin pastinya nanti yang apa yang jelas yang Anda laporkan itu nanti harapannya dari apa dari laporan ini bisa memberikan gambaran bahwa memang seperti itu yang Anda lakukan dan apa Anda sedikit banyak memahami apa yang Anda lakukan. Udah itu aja. Intinya itu. baik Pak. Mungkin itu nanti akan dilampirkan dalam bukti pelaksanaan terkait dengan Ya. laporan akhir itu nanti lengkap sih Pak, seperti yang Bapak Ya. sebutkan itu. Ada latar Kalau ada belakang. nanti ada peta, ada gambar, foto ya kalau memang harus perlu gambar lampirkan aja nggak apa-apa. Baik Pak. Ya sepertinya kan kalau yang sudah-sudah kan seperti itu ya. Tapi kalau ternyata Anda mau membuat semacam apa ada apa format yang agak berbeda sedikit itu nggak apa-apa sih. Yang asal memang itu ada apa ada sesuatu yang kelebihan yang bisa dimunculkan dari yang sudah-sudah ya nggak apa-apa. Jadi tidak harus harus selalu seperti itu ya. Tapi paling tidak apa ciri-ciri sebagai laporan apa laporan ilmiah itu ada lah, ada latar belakang, ada mungkin kalau ini ada tinjauan teori ya, ada profil proyek apa yang dikerjakan, apa masalahnya apa, pengatasannya seperti apa. Nah, nanti apa dari apa yang sudah dilakukan itu apa yang bisa disimpulkan udah seperti itu nggak apa-apa. Dengan ditunjang apa gambar-gambar atau mungkin tabel-tabel terkait dengan apa yang ada di sana silakan aja nggak masalah. Mungkin ini mungkin nanti yang lain yang kira-kira hampir sama seperti itu ya. Punya apa isinya beda ya. Isinya beda tapi kerangkanya sepertinya tidak akan banyak berbeda ya. Iya Pak. Mungkin saya lanjut ke CPMK 3 ya Pak, untuk capaiannya. Jadi untuk di CPMK 3 sendiri itu kan mampu menerapkan teknik pengambilan keputusan pada proyek konstruksi sebagai alternatif atau pilihan yang memperhatikan nilai-nilai. Jadi di sini saya menjelaskan dalam proyek revisi materi teknis dan KHS khususnya itu, saya dan tenaga ahli itu memperoleh pengalaman untuk menyusun isu-isu strategis yang ada di Provinsi DKI Jakarta dengan beberapa justifikasi, di mana kami mengambil keputusan isu-isu mana saja yang dirumuskan untuk menjadi isu yang paling strategis, yang dimana apabila telah ditemukan isu paling strategis tersebut eh, akan menjadi bahan acuan di dalam pembentukan kebijakan rencana dan program. Setelah kami putuskan rumuskan isu paling strategis, kami membawanya ke dalam forum group discussion 2 yang dimana itu membahas terkait dengan kesepakatan isu paling strategis itu di tiap wilayah itu apa saja. Yang dimana dihadiri oleh kepala dinas dari setiap satuan kerja perangkat daerah yang ada di Provinsi Jakarta. Seperti DLH, Dishub, Keluar Dinas Permukiman, dan masih banyak lagi. Setelah disepakati dalam FGD tersebut, materi tersebut atau isu paling strategis tersebut di-announce atau dibawa ke dalam konsultasi publik 2 yang dimana untuk memperoleh persetujuan dari masyarakat dan juga persetujuan dari kepala daerah yang ada di Provinsi Jakarta. Mungkin itu Pak. Ya, ya saya pikir
mungkin ini proyek Anda ini cukup menarik ya. Atau Anda cukup beruntung Anda sepertinya bisa apa, mengikuti kegiatan proyek yang masih pada tahap-tahap awal ya, yang akan nanti ini pasti nanti akan ditindaklanjuti dengan apa revisi dan peninjauan lagi pada level-level yang lebih apa lebih lebih detail dan lebih teknis ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini kan merupakan payung revisi yang nanti akan menjadi acuan dari revisi tadi, level-level yang lebih teknis dan lebih detail tadi. Ya gitu aja, nanti disusun aja bagaimana apa apa-apa yang Anda ketahui dan Anda peroleh dan Anda lakukan di dalam dalam proyek ini. Kalau bisa dimunculkan semua ya, biar apa yang Anda lakukan itu bisa juga kalau teman-teman membaca itu bisa mengetahui atau bisa mendapatkan eh, menggunakan masukan mereka begitu. Baik Pak, terima kasih Ya. atas konsultasinya. Mungkin untuk teman-teman apakah dibahas secara satu persatu per sub CPMK juga atau mau di ini ya Pak, secara keseluruhan saja? Lagi mana? Ada yang apa? Kalau yang lain di mana ini proyeknya? Kalau kerangkanya secara umum bersama apa? Di Sandra di mana? Tes, tes. Oke, sudah masuk ya Pak. Mungkin izin menjelaskan punya saya dulu ya Pak. Untuk proyek saya sendiri itu penyusunan RDTR di kawasan perkotaan Kemalang di Kabupaten Klaten. Masuk nggak Pak ini suaranya? Mohon maaf sebelumnya. Oh, Masuk sih. oke. Cuman bisa keras sedikit Oh nggak? iya. Ini tak mau gimana? Oh, bentar Pak. Oke, jadi sudah Pak. Ya Oke. udah. Jadi untuk proyeknya itu pada tahap fakta dan analisis gitu Pak. Fakta Iya, analisa di antara, awal ya. iya Oh, iya. laporan antara. Di situ, bentar Pak, saya ada sedikit pertanyaan, mungkin saya izin share screen ya Iya. Pak. Hmm. Oke, mungkin untuk sekilas untuk yang pertama itu sama seperti punya Giraldi tadi menyebutkan pengertian Iya, tentang iya. manajemen dan manajemen proyek seperti itu. Nah, di sini itu tapi saya memasukkan ada unsur manajemen proyek, di mana di situ ada 3 unsur, yaitu ada tujuan, kemudian proses pencapaiannya, dan juga ada bantuan pihak lain untuk mencapai tujuan tersebut. RWP Kemalang. Kemudian untuk prosesnya itu kan saya menjelaskan tahapan penyusunan RDTR dari mulai persiapan sampai perumusan konsepsi rencana. Kemudian untuk yang ketiga itu saya menjelaskan tentang analisis kelembagaan, di mana di situ kami dalam menyusun RDTR Kemalang membutuhkan bantuan dari instansi lain dan juga mungkin tim ahli seperti itu Pak. Iya. Nah, mungkin saya izin bertanya Pak, untuk yang proses mencapai tujuan ini kan saya menyebutkan persiapan sampai perumusan konsepsi. Apakah di dalamnya itu nanti perlu dijelaskan dengan detail juga ya Pak? Misal persiapan itu apa, terus nanti melakukan apa saja gitu Pak? Oh, Atau itu yang diisikannya bagian yang saya kerjakan aja. Kalau yang saya kerjakan saja di proyeknya itu kan dari mulai ini Pak, pengumpulan,
sampai dengan pengerjaan analisis. Jadi 2 ini saja. Kalau untuk persiapan itu Mungkin saya tadi ya prinsipnya kan kalau yang pertama kan mencoba menganut menyinggung terkait dengan tinjauan teori ya ibaratnya seperti itu ya. ya Manajemen Pak. proyek itu apa? Kemudian ini mungkin nanti masuk di dalam apa? eh ya bisa masuk di tinjauan teori yang menyinggung terkait dengan RDTR itu apa itu ya. Hmm. Jadi seperti pengertiannya RDTR terus. RDTR apa? Kemudian ini kalau Anda mau mau Anda jabarkan dikit-dikit ya nggak apa-apa, enggak ya nggak apa-apa. Yang penting nanti apa pembaca tahu nanti yang akan yang Anda tangan itu sampai yang tahap di mana paling nggak minimal itu. Hmm. Ya, Ya baik Pak. sehingga biar pembaca kadang-kadang kan ini kok pemahamannya kan RDTR itu sampai ke rencana zonasi loh kok ini hanya sampai di apa pengumpulan data kan ya. Oh. Tapi kalau udah ada di depan ada gambaran atau penyampaian bahwa mungkin di batasan ya bahwa yang dikerjakan hanya sampai yang keterlibatan dalam proyek ini hanya sampai pada tahap yang ini gitu lah. Gitu aja. Ya baik Pak. Sebenarnya di awal-awal itu secara umum hampir sama ya. Nanti mungkin yang di bab yang sudah menyangkut ke profil proyek ke bawah ini yang udah sesuai dengan masing-masing yang dikerjakan ya. Termasuk teori-teori itu kan yang mungkin yang kita sampaikan itu kan hanya salah satu contoh teori manajemen proyek aja. Nanti kalau Anda mau menggunakan melengkapi atau mendengarkan yang lain, nggak masalah sih. Ya baik Pak. Kemudian untuk yang kedua itu mahasiswa menjelaskan proses di pengelolaan proyek di mana yang seperti saya sebutkan tadi, saya hanya mengerjakan dari tahapan fakta dan analisis itu pada bagian pengumpulan data, karena itu ada survei dan juga pengerjaan analisisnya sendiri. Berarti untuk bagian pendahuluan seperti bagian persiapan perencanaan dan juga penyusunan konsepsi rencana itu tidak perlu dijelaskan ya Pak, karena tidak saya kerjakan. Atau perlu dijelaskan tapi penjelasannya itu tidak saya kerjakan gitu. Barangkali secara umum ya. Secara umum kalau Anda menjelaskan tentang apa yang akan dilakukan dalam apa yang proses dan yang dilakukan dalam RDTR itu apa saja mungkin kalau dimunculkan tidak apa-apa ya. Biar meskipun nanti artinya paling tidak Anda dan yang baca ini ngerti oh ini RDTR seperti ini loh. Meskipun nanti yang dikerjakan hanya yang sebagian ya nggak apa-apa. Tolong dianukan ya biar Ya, berarti tetap dijelaskan aja Pak secara general gitu. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga itu tadi mahasiswa mampu menerapkan teknik pengambilan keputusan proyek itu saya mengambil dari hasil diskusi pada saat pemaparan di mana pada saat pemaparan itu kan mendatangkan tenaga ahli, kemudian ada juga perwakilan dari dinas-dinas setempat dari semua kabupaten Klaten, kemudian ada unsur tenaga unsur terus juga ada tokoh masyarakat seperti itu ya Pak, di mana di sana kan ada diskusi yang dilakukan dan dari diskusi itu kemarin yang menurut saya sedikit ya menurut saya penting dan saya masukkan ke tugas ke Perto ini itu ada tentang tempat evakuasi sementara kan ke Malang itu kan posisinya tinggi ya Pak di atas di di mana kan Merapi ya. itu kan rawan bencana gunung api gitu Pak. Namun untuk tempat evakuasinya sendiri itu masih belum merata di semua desa, apalagi di desa teratas itu malah belum ada Pak. Nah, kemudian dari tempat evakuasi juga itu kemarin disinggung bahwa baru merencanakan tempat evakuasi itu untuk manusia, sedangkan untuk ternak kan di sana kan menjadi seperti hartanya gitu ya Pak.
Tapi tempat evakuasinya itu belum direncanakan. Jadi kemarin ada usulan seperti itu. Nah, Iya, saya iya. masukkan isunya di sini, di mana dari tenaga ahli itu dan juga kami mengambil masukan tersebut dan akan direncanakan gitu Pak nanti. Akan dijadikan pertimbangan gitu untuk perencanaan Iya. struktur ruang ke depannya. Itu bisa dimasukkan ya Pak? Nggak apa-apa. Oke, Tetapi baik. tetap tadi ya bahwa apa hal yang apa yang pokok pokok tahapan tugas dari tahapan ini seperti apa, jangan sampai tetap harus lengkap ya itu ya, bahwa ada sesuatu tambahan terkait dengan ini yang keterlibatan Anda dalam dalam masalah-masalah dan Anda mengambil keputusan itu ditambahkan nggak masalah ya gitu. Baik Pak, terima kasih untuk Ya. arahan dan bimbingannya. Ini bisa dilanjutkan ke Mumtaz kalau ada pertanyaan. Mungkin untuk dari saya Pak ya, ada sedikit Pak. Ada di mana ya dia? Kalau ada? Saya di Sukoharjo Pak. Sukoharjo ya. Iya. Benar. Nah, di Sukoharjo itu kan kami itu menyusun analisis dampak kegiatan Pak ya terhadap zona. Apa? Analisis dampak kegiatan terhadap zona. Terhadap zona. Iya Pak. Apa gitu terhadap zona ini? Piye gitu? Ini tuh hal yang cukup baru sebenarnya Pak ya. Mungkin agak ke bawah dikit Pak. Kalau Pak San. Iya. Mungkin untuk di awalnya saya kayak di MK pertama Pak ya, saya menjelaskan sedikit di mana lebih ke deskripsi dari manajemen proyek tersebut. Lalu saya mengambil 3, yaitu ada tujuan, proses kegiatan, dan bantuan orang dalam kegiatan tersebut. Nah, untuk tujuan dari analisis kegiatan terhadap zona itu Pak, di mana setiap warga negara itu memiliki hak untuk menikmati pertambahan nilai ruang akibat penataan ruang. Di mana hak itu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan dirubah menjadi Nomor 6 2023 tentang Perpu Cipta Kerja. Turun sedikit San. Nah, dari hal itu kan Pak ya, di mana saya untuk proses kegiatannya disusunlah kerangka pikir seperti itu Pak. Jadi karena untuk memberikan sebagai kayak tanggung jawab dari masyarakat terhadap penetapan suatu zona Pak, analisis ini disusun di mana berdasarkan dari penilaian KKPR Pak, begitu. Lalu untuk yang bagian ketiga, yang selanjutnya nih Pak, untuk kegiatan yang saya kerjakan Pak ya, mampu menjelaskan proyek pengelolaan manajemen proyek. Di sini saya kayak lebih menjelaskan dalam hal yang dikerjakan untuk menjalankan atau membuat analisis tersebut Pak, di mana yang pertama kita memahami dulu bagaimana analisis kegiatan dan penilaian KKPR, lalu penentuan lokasi yang akan dilakukan penilaian KKPR, di mana untuk penentuan penilaian KKPR itu bisa dilakukan setelah 2 tahun KKPR tersebut terbit. Setelah itu mengirimkan surat pemberitahuan akan dilakukan penilaian KKPR dan untuk melaksanakan penilaian KKPR Pak, di mana kayak mengambil dokumentasi termasuk citra dari drone, formulir penilaian kepatuhan, dan menulis BA kegiatan begitu Pak. Lalu dari penilaian yang sudah dilakukan, kami melakukan penggolongan menjadi 3 jenis gangguan Pak. Terdapat gangguan fisik, gangguan suara, dan isu sosial. Lalu melakukan dan memastikan kegiatan tersebut, kegiatan yang ada itu Pak dijabarkan sesuai dengan KBLI yang terintegrasi dengan OSS, di mana kita itu untuk pendetailannya disesuaikan lagi terhadap kebutuhan pendetailannya Pak. Jadi kayak ada yang digit 3 cukup sampai digit 5 sesuai dengan urgensi setiap kegiatan begitu Pak. Lalu yang terakhir, gimana kami menyusun laporan hasil analisis dampak kegiatan begitu Pak. Lalu ini saya juga menyertakan kegiatan lainnya Pak. Apakah itu perlu dilampirkan atau tidak Pak ya? Kalau nggak ada hubungannya dengan yang pokok nggak usah lah. Bahwa itu sebagai Anda mendapatkan pengalaman lain di bidang itu, yaitu anggap aja sebagai
apa advantage bagi Anda ya, keuntungan Anda mendapatkan itu. Tapi laporannya fokuskan pada salah satu aja yang utama aja. Berarti yang utama saja Pak ya. Hmm. Baik. Apa tadi mau judulnya apa Gimana, mau? Atau proyeknya apa mau? Analisis kegiatan terhadap Analisis zona. kegiatan Analisis dampak kegiatan terhadap zona, Pak. dampak Analisis dampak kegiatan terhadap zona. Ini baru sebenarnya Pak. analisis Dampak kegiatan dampak terhadap kegiatan. Ini bagian dari AMDAL ini ya? Ini tuh untuk rekomendasi ITBX Pak sebenarnya. Oh, ITBX ya. Iya, matriks. Yang melakukan siapa ini? Yang menyusun kami bersama mentor Pak di subbidang perencanaan. Ya, nanti sebagai SKPD apa ini nanti sih? Jadi begini Pak, dimana kan untuk di Kabupaten Sukoharjo terdapat 3 RDTR yang akan dilakukan PK tahun depan Pak ya. Nah untuk sebelum melakukan PK, mumpung akan dilakukan PK Pak ya, untuk matriks ITBX-nya itu akan disesuaikan lagi berdasarkan analisis ini Pak. Untuk analisis ini sudah sempat dipakai di RDTR sebelumnya, Muter Bendosari begitu Pak. Jadi kami menyesuaikan lagi untuk 3 kawasan perencanaan yang akan dipeninjauan kembali begitu Pak. Oh, ini merupakan suatu analisis yang dilakukan sebelum RDRK disusun gitu ya? Begitu Pak mungkin. Berarti meh podo karo anu apa? Tadi yang apa? Geraldo tadi apa? Apa yang tadi? Peninjauan kembali dan revisi, Pak. Enggak, yang tadi apa yang kok jadi lali tadi? Mungkin kalau dari saya Pak ya, sebelumnya itu agak cukup berbeda, di mana ini memang pendekatan yang baru dilakukan oleh mentor kami, dan berhubung dengan juknisnya baru diterbitkan Februari kemarin begitu Pak. Jenengannya apa? Yang ada penapisan tadi apa di Geraldo? Penapisan, Pak. Saya kaitannya dengan lingkungan itu loh. KLHS. KLHS. Nah, ini yang mirip seperti KLHS ya? Mungkin beda sih Pak. Atau jangan-jangan bagian dari KLHS? Sebenarnya beda Pak. Soalnya itu kayak benar-benar dari hasil bidang pemanfaatan sama pengendalian tata ruang. Itu sebagai buat seperti salah satu masuk untuk rekomendasi begitu Pak. Coba Anda tanyakan ya, dengan KLHS apa bedanya ini? Baik Pak. Sebenarnya kan KLHS kan arahnya kan ke sana, jadi bahwa nanti setiap kegiatan apa yang akan kegiatan yang akan dilakukan termasuk perencanaan ya, itu jangan sampai memberikan dampak negatif pada lingkungan. Berarti kan masuk podo ya. Coba nanti ditanyakan ya. Bedanya dengan KLHS apa itu? Baik Pak, mungkin saya akan tanyakan ke mentor saya nanti. Ya. Mungkin lalu untuk yang terakhir nih Pak ya, dimana kayak mahasiswa untuk keputusan yang diambil Pak, di sini saya kayak lebih ke menekankan di ini Pak, kebutuhan pendetailan digit sampai digit 5 atau sampai digit 3 cukup begitu Pak. Sebagai contoh di sini pada mungkin agak turun sedikit-sedikitan. Nah, di kolom ini kayak terdapat ini kan sebagai itu Pak ya, kayak aromaterapi begitu-begitu Pak isinya. Aku lupa sih apa ya. Terus itu kayak termuat salah satunya yaitu pertanian tanaman narkotika dan obat terlarang. Dimana kan juga dilarang di negara kan Pak ya. Jadi kayak kebutuhan untuk pendetailan digit 5 itu disesuaikan lagi dengan kegiatan yang termuat di dalamnya begitu. Mungkin ini dari saya Pak. Begitu. Iya. Ya, kalau prinsipnya kalau terkait dengan
nanti pelaporan tuh hampir sama ya, kerangkanya hampir sama. Oh, ya kalau isinya atau kontennya terkait dengan sesuaikan dengan apa yang dilakukan masing-masing ya. Baik, Pak. Jadi kalau ini Anda proyek ini di apa di dinas apa ini? Dinas DPUPR Sukoharjo, Pak. DPUPR ya? Iya. Bidangnya apa? Bidangnya tata ruang. Tata ruang ya? Hmm. Ini kan sebagai kajian, ini apa? Kajian awal sebelum RDTR dilakukan loh. Mungkin karena kebetulan akan dilakukan PK, Pak ya. Jadi kayak untuk mempermudah dalam penyusunan materi ITB ke depannya, begitu sih, Pak. Ya. Kok teknis banget ya bisa ya? Padahal ini kan tadi analisis dampak kegiatan. Ya coba aja nanti dilihat aja ya hasilnya. Ini sampai kapan toh kegiatan Anda ini? Untuk apa namanya? Semuanya. Iya, untuk kontraknya sampai tanggal 31, Pak, tapi kemarin tanggal 20 sudah dimobilisasi, jadi menyesuaikan dengan 31 pendapatan Desember ini. masing-masing. Benar, Pak. Oh, 31 ya? Padahal tanggal 20 kan harus laporan semua administrasi. Tanggal 20. Kalau yang tadi Desa Andra sampai kapan proyeknya? Atau kontrak Anda lah, keterlibatan Anda sampai kapan? Kalau dari inspiringnya dari MSIB sendiri kan itu semuanya sampai tanggal 31, Pak. Tapi kemudian kalau saya sendiri ini sudah selesai sih, Pak. Hari ini tadi ini sudah terakhir masuk ke kantor. Untuk setelahnya itu sudah selesai gitu, Pak, udah ke kantor. Soalnya proyeknya udah selesai, terus kemarin kan sudah presentasi paparan akhir di Ya. tanggal 18 Desember gitu, Pak. Jadi sudah selesai kalau yang di kantor. Di Gerardo ya sama ya? 31 Desember ya? Sama Pak, untuk program ini semuanya sama. Terus kalau dari ketentuan Anda harus laporan kapan nih selesai? Untuk menyusun laporan sebenarnya ini sudah sudah dikejar-kejar untuk mengumpulkan laporan akhir sih Pak. Cuman untuk deadline aslinya di web kampus Merdeka itu hingga tanggal 31 Pak. 31 Desember. Oh berarti udah. Oh yang ke sana, yang ke sananya ya. Enggak laporan Anda itu, laporan Anda. Kapan? Iya, laporannya dikirim ke website kampus Merdeka itu terakhir tanggal 31. Ini sudah sampai apa ini? Laporan Proses proyek atau laporan kegiatan Anda? laporan kegiatan saya Pak. Laporan kegiatan yang bersangkutan. Iya. Kalau untuk laporan proyek itu kan proyeknya saya dengan tenaga ahli di peninjauan kembali sama revisi itu terakhir November akhir Pak. Itu proyeknya selesai. Kalau yang tadi yang 31 Desember itu yang kemana? Ke laporan inspiring Pak, ke program MSIB. Ke program. Iya. Nanti untuk ke dosen pembimbing untuk di portofolio itu terakhir tanggal 5 Januari. Ya mepet ya? Udah mepet ya? Iya. Ya Senono langsung aja, segera disusun aja dengan konten yang seperti tadi Anda sampaikan, kemudian ya prinsipnya kalau laporannya dengan kaidah-kaidah penulisan yang bisa memberikan indikasi ini tulisan ilmiah gitu aja lah. Baik Pak. Mungkin itu dari kami, dari teman-teman. Apakah ada tambahan lagi? Dari saya sudah cukup Pak untuk pertanyaannya. Terima kasih.
Dari saya sudah cukup, Pak. Terima kasih sebelumnya. Oke. Baik, mungkin karena konsultasi ini sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ke Pak Galing sudah menyediakan waktu untuk melakukan konsultasi ini. Semoga kami dapat mengerjakan sesuai dengan arahan dan instruksi yang telah diberikan. Amin. Selamat sore Pak Galing dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, jaga kesehatan ya. Baik Pak, izin live ya Pak. Yo.